Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda cupu yang bekerja di belakang sebuah kasir minimarket. Ia bekerja untuk menyambung hidup, mencari sesuap nasi, dan untuk jajan sehari-hari. Sayangnya, sepulang bekerja, ketenangan hidupnya itu seketika terusik dengan beberapa orang yang tiba-tiba mengikutinya. Dengan cukup mudah, pria itu menyadari posisinya yang terancam, dan ia segera mengganti pakaian untuk mengelabui musuhnya. Namun sayang, hal itu sia-sia karena ternyata kawasan itu sudah dikuasai oleh sekelompok mafia. Dan dengan tetap tenang, pria itu pun terus berjalan walaupun nyawa sedang dalam ancaman. Hingga di suatu persimpangan, ia pun dikepung dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Film ini berjudul Chat of Me If You Can, sebuah drama yang disutradarai oleh Lee Sang-baek. Bergenre action romantis yang tentu saja akan membuat kita berpikir sekaligus penasaran dengan alur ceritanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Pria ini bernama Cha Soo-ho, seorang kasir minimarket biasa. Namun jangan tertipu dulu dengan tampangnya yang cupu ini, karena ternyata ia adalah seorang agen bayaran yang sengaja ditugaskan untuk memata-matai seseorang. Orang yang dimaksud bernama Kang Yo-jun, seorang penulis novel yang sangat terkenal dan sangat populer. Dalam menjalankan tugasnya, Cha Soo-ho sesekali harus sangat dekat. Ia bahkan menyelamatkan Kang Yo-jun dari para pembenci. Namun siapa sangka momen itu malah membuatnya terbawa perasaan akan targetnya sendiri ini. Tanpa Soo-ho ketahui jika Kang Yo-jun adalah seorang psikopat berbahaya yang kini menjadi incaran negara. Dirinya bahkan akan melenyapkan suaminya jika mendapati sang suami berselingkuh. Sementara itu, suami Kang Yo-jun adalah seorang pengacara bernama Han Woo-song. Ia dikenal sebagai suami yang setia karena ia takut akan meninggal karena ancaman sang istri bukanlah main-main. Malam itu mereka kedatangan tamu spesial. Seorang artis bernama Baek So-jung bertamu ke rumah mereka. Sebuah parfum ia berikan sebagai salam pembuka. Kedatangannya ke sana nampak menjadi neraka bagi Han Woo-song karena ternyata mereka berdua memiliki hubungan gelap yang sudah sejak lama dirahasiakan. Agar Baek So-jung tutup mulut, ia pun meminta agar Han Woo-song menemuinya besok hari di rumahnya. Di kemudian harinya, dengan berpakaian seperti sehabis olahraga, Han Woo-song pun menemuinya di apartemen nomor 1820. Namun di sana ia tidak mendapati keberadaan Baek So-jung. Saat kembali ke rumah, sesuatu tiba-tiba terjadi. Beberapa kertas berjatuhan. Kertas-kertas itu berisi surat perjanjian, di mana jika Han Woo-song berselingkuh, maka Kang Yo-jun berhak berbuat apapun terhadapnya. Dan saat itu tiba-tiba 아무것도 놓지 못치고 있네. untung saja Kang Hyo-jun hanya bercanda. Namun ia berkata, jika suaminya berselingkuh, tak hanya suaminya saja yang akan ia lenyapkan, termasuk wanitanya juga akan turut ia habisi. Dan di sini sepertinya Kang Yo-jun sudah mulai mencium perselingkuhan di antara mereka. Setelah itu, scene pun berpindah. Kita diperlihatkan manajer Baek So-jung yang mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan jika saat ini Baek So-jung tiba-tiba menghilang. Dua orang detektif pun ditugaskan untuk menangani kasus ini. Di dalam rumah Baek So-jung tidak terlihat sesuatu yang mencurigakan. Mereka kemudian memeriksa beberapa CCTV yang berada di dekat sekitar rumah. Dari sebuah CCTV terlihat jika terakhir kali Baek So-jung telah menemui seseorang. Orang itu seperti sudah mengetahui letak CCTV-nya disimpan karena CCTV tidak bisa menangkap wajah orang tersebut. Namun di sini orang yang ditemui oleh Baek So-jung terlihat memutar sesuatu dan kebiasaan itu ternyata sering dilakukan oleh Kang Yo-jun. Merasa penasaran akan yang telah terjadi, mereka pun mencoba untuk melakukan tes luminol di rumah Baek So-jung.
Tes luminol adalah suatu metode yang menggunakan senyawa kimia untuk mendeteksi keberadaan darah, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Luminol akan bereaksi dengan darah dan menghasilkan cahaya biru, sehingga membantu mendeteksi jejak darah yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dan ternyata hasilnya sangatlah mengejutkan. 살아있기는 힘들지. Sementara itu, di rumah Kang Yojun sendiri, kita diperlihatkan pembantunya yang tak sengaja menemukan bercak merah di dekat kulkas milik Kang Yojun. Saat si pembantu hendak membuka kulkas itu, tiba-tiba Kang Yojun datang dan menghentikannya. Di hari itu, diceritakan Cak Suho dikirim untuk bekerja sebagai asisten pribadi Kang Yojun. Suho dibuat terkejut karena beberapa aktivitas yang dilakukannya terlihat nampak tidak wajar. Karena keanehan itu, saat pulang bekerja, Cak Suho pun tetap mengawasi Kang Yojun dari kejauhan. Cak Suho sebenarnya adalah seorang agen rahasia dari Badan Intelijen Negara. Atasannya bernama Tuan Ma yang memberikan perintah langsung untuk memata-matai Kang Yojun. Setelahnya, kita diceritakan berita hilangnya artis Baek Sojung kini sangat viral. Merujuk dengan bukti yang ditemukan, kuat kemungkinan jika artis Baek Sojung telah dihabisi oleh seseorang. Han Woo-song yang mendengar berita itu sangat ketakutan karena beberapa hari yang lalu ia telah mengunjungi rumah Baek Sojung yang tentu saja kini polisi akan melihat CCTV dan di CCTV itu sudah dipastikan jika kedatangannya akan diketahui. Di waktu yang sama pula, di rumah Kang Ho Jun, Cak Suho tak sengaja melihat Kang Yo Jun yang sedang memandangi kulkas dengan tatapan yang sangat dalam. Dan hal itu tentu saja sangatlah mencurigakan. Di samping yang berbeda, kedua detektif yang menangani kasus ini tengah mencari informasi tambahan. Seorang security menceritakan jika dirinya pernah melihat seorang pria memakai baju olahraga masuk ke dalam sebuah minimarket lalu keluar dari rumah Baek Sojung. Keduanya kemudian meminta manajer apartemen untuk memberikan rekaman CCTV. Namun naas, sang manajer apartemen tak ingin memberikan rekaman CCTV itu. Apartemen itu juga didatangi oleh Kang Yo Jun yang saat itu bersikeras ingin melihat isi rumah Baek Sojung. Setelah melihat faktanya, ia pun menyimpulkan jika kemungkinan besar saat ini Baek Sojung tidak selamat. Setelahnya, Kang Yo Jun sangat yakin jika pelakunya adalah manajernya sendiri. Detektif sempat membantah tuduhan sepihak itu. Namun setelah ditelusuri, ternyata saat ini sang manajer sangat sulit untuk dihubungi dan keberadaannya pun tidaklah diketahui. Di waktu yang sama pula, dalam kondisi rumah yang sangat sepi, Cak Suho sangat leluasa untuk menelusuri seluk-beluk rumah Kang Yo Jun. Di kulkas yang sempat dipandangi oleh Kang Yo Jun, ia tak sengaja menemukan bercak merah seperti darah. Ia pun lantas mengambil sampel darah itu untuk ditelusuri. Kulkas itu berisi banyak buku yang berjudul Ruang Doa Rahasia, yang di atasnya banyak darah yang dioleskan. Diceritakan di malam itu saat hendak makan, Han Woo-song mendapatkan sebuah pesan dari seseorang. Pesan itu berisi foto yang menunjukkan dirinya sedang masuk ke dalam rumah Baek Sojung. Han Woo-song pun terkejut akan hal itu. Ia sangat ketakutan jika hal itu akan diketahui oleh istrinya. Karena jika sampai sang istri mengetahui hal itu, sudah dipastikan jika dirinya tidak akan selamat. Pengirim pesan itu adalah manajer apartemen yang meminta uang tebusan untuk menghilangkan bukti tersebut. Sementara itu, Cak Suho sedang melaporkan temuannya kepada Tuan Ma. Setelah ditelusuri, darah yang ditemukan di kulkas milik Kang Yo Jun ternyata adalah darah Baek Sojung. Dan di sini kita diperlihatkan ekspresi wajah Tuan Ma yang seketika gelisah setelah mengetahui fakta tersebut.
Diceritakan di hari berikutnya, Han Wusong dan si manajer apartemen sudah sepakat akan bertemu di sebuah kafe untuk melakukan transaksi. Namun naas, setelah sekian lamanya menunggu, si manajer apartemen tak kunjung datang. Dan kita malah diperlihatkan seorang wanita yang tengah mengemasi semua barang-barang milik si manajer. Ia juga berhasil mengamankan sebuah flash disk yang di dalamnya tersimpan semua rekaman CCTV. Entah siapa orang itu, namun yang pasti hari itu Kang Yojun juga kembali datang ke apartemen itu untuk mengajak kedua detektif untuk pergi ke rumah manajer Baek Sojung. Di dalam rumah si manajer, mereka melihat hal yang tak wajar karena tampaknya manajer Baek Sojung terlihat seperti sangat terobsesi kepada Baek Sojung. Di sana mereka menemukan sebuah piala milik Baek Sojung. Dan di atas piala itu dinemukan sebuah tetesan darah milik seseorang. Singkat cerita, dimulai malam itu, Cha Suho akan dibantu seorang detektif cantik bernama Kim. Saat sedang menjelaskan detail tentang target mereka, tiba-tiba Kang Yojun keluar dari rumah dan hendak bepergian. Mereka berdua pun lantas langsung mengikutinya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mobil Kang Yojun akhirnya berhenti di suatu tempat. Dan ternyata tempat itu adalah sebuah pemakaman. Berdasarkan beberapa temuan yang sudah ia kumpulkan, Cha Suho pun berpendapat jika Kang Yojun mungkin saja terlibat ke dalam tewasnya artis Baek Sojung. Ia langsung melaporkan hal itu kepada Tuan Ma. Dan di sini secara mengejutkan, Tuan Ma malah menyuruh agar Cha Suho menghapus semua jejak yang menghubungkan antara Kang Yojun ke dalam kasus ini. Dan mereka harus melakukannya secepat mungkin sebelum polisi mengetahui keterlibatan Kang Yojun. 전부터 있던 차들 전부 다 체크해. Scene lalu berpindah. Saat ini Han Wusong tengah mengikuti sebuah acara sosial. Di sini diceritakan jika kini Han Wusong akan terjun sebagai seorang politikus. Ia bergabung dengan partai oposisi yang dipimpin oleh Pak Nam. Untuk mendapatkan dukungan, Han Wusong berlarian demi bisa dekat dengan seorang menteri. Dengan bantuan Pak Nam, Han Wusong pun akhirnya bisa dekat dengan salah satu menteri yang dimaksud. Akan tetapi sayangnya saat ia sedang memakai pelampung, tiba-tiba perahunya oleng dan ia pun tercebur ke dalam sungai yang sangat dalam. Saat itu, seorang wanita tiba-tiba rela menaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Han Wusong. Han Wusong tiba-tiba tersadar sudah berada di rumah sakit. Untung saja kondisinya tidak buruk. Ia dijemput oleh Kang Yojun yang sangat mengkhawatirkan kondisi suaminya itu. Saat wanita yang sempat menyelamatkan Han Wusong datang, mereka sudah pergi. Namun Han Wusong telah membawa tas milik si wanita. Wanita itu bernama Ko Mire, seorang mahasiswa seni dari sebuah fakultas biasa. Sementara itu, Cha Suho kini tengah menggeledah pemakaman yang sempat dikunjungi oleh Kang Yojun. Dibantu anjing pelacak, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang berada jauh di dalam tanah. Setelah sekian lama menggali, Cha Suho mendapatkan sebuah rumput segar yang tak seharusnya berada di dalam tanah sedalam itu. Dan ia sangat yakin jika tanah yang digali telah dipakai oleh seseorang untuk mengubur sesuatu. Sementara itu, Han Wusong yang tertidur di dalam mobil tiba-tiba terbangun sudah berada di sebuah dermaga. Dan saat ia keluar, betapa terkejutnya ia tatkala melihat Baek Sojung yang sudah terbujur kaku tak bernyawa ditemukan di sungai tersebut. Saat itu, Kang Yoju kembali bersikeras untuk ikut dalam pemeriksaan. Hal itu membuat detektif yang bernama Nam dan Minji ini curiga jika kini mungkin saja Kang Yojun terlibat akan kasus ini. Diceritakan dari hasil pemeriksaan, Baek Sojung ditikam sebanyak 12 kali di bagian punggung menggunakan pisau dapur. Di kepalanya terdapat luka besar akibat sebuah benturan dari benda tumpul. Minji lantas berpendapat jika luka di kepala itu mungkin saja berasal dari piala yang terdapat darah manajer Baek Sojung. Di momen itu, Minji juga menyadari sebuah fakta, di mana kebiasaan Kang Yojun yang memutar pulpen di jarinya sama persis dengan orang yang bertemu dengan Baek Sojung saat di kafe.
Di waktu yang sama pula, di tempat yang berbeda, manajer apartemen tiba-tiba ditemukan di sebuah jalan dalam kondisi masih hidup. Namun kondisinya sangat kacau hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di samping yang berbeda, berkat dirinya yang memutar pulpen, kini Kang Yojun sedang diinterogasi. Awalnya Kang Yojun sempat membantah jika ia sempat bertemu dengan Baek Sojung. Namun setelah diperlihatkan rekaman CCTV-nya, seketika raut wajah Kang Yojun pun berubah. Di waktu yang sama, manajer apartemen kini sudah sadarkan diri dan sedang kabur. Ia sedang berusaha menghubungi Han Woo-song. Dan setelah sekian lama tidak menjawab, akhirnya Han Woo-song pun menjawab telepon itu. Dan tanpa basa-basi, si manajer langsung menyebutkan jika Han Woo-song lah orang yang sudah melenyapkan nyawa Baek Sojung. Cerita kemudian mundur ke hari di saat akan bertransaksi. Saat itu si manajer sudah datang, namun tiba-tiba seseorang menculiknya. Kembali ke masa sekarang, asisten Han Woo-sung yang bernama Jin Ho menyuruh agar Han Woo-sung segera memberitahu Kang Yojun tentang dirinya yang berselingkuh. Karena menurutnya akan lebih berbahaya jika sang istri tahu dari orang lain. Mendengar saran itu, Han Woo-song pun luluh dan akhirnya akan mengungkapkan rahasianya itu. Kembali ke Kang Yojun yang saat ini sedang diinterogasi. Diceritakan dalam piala yang disinyalir digunakan oleh pelaku terdapat golongan darah A, yang mana ternyata golongan darah Kang Yojun juga A, dan hal itu semakin membuat Kang Yojun terpojok. 그냥 당신도 A형이잖아요. Saat malam tiba, akhirnya Han Woo-sung pun memberanikan diri dan mengakui kesalahannya. Namun di sini Kang Yojun salah paham. Ia mengertikan ucapan suaminya itu sebagai permohonan maaf karena ia telah terjun ke dunia politik. Belum sempat menjelaskan, Kang Yojun keburu marah karena ia sangat tidak setuju jika suaminya menjadi seorang politikus. Di waktu yang sama, detektif menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Han Woo-song memakai baju olahraga, memasuki minimarket, dan keluar menuju apartemen Baek Sojung. Dan hal itu cukup membuktikan jika Han Woo-song berkaitan dengan kasus ini. 있으니까 그런 거지, 맞지? Saat pagi menjelang, Han Woo-song mampu menghibur hati sang istri yang marah. Bahkan saking terhiburnya, mereka hendak melakukan cocok tanam. 안녕하십니까? Pagi itu, Han Woo-song bertukar mobil dengan Kang Yojun. Ia juga memberitahu Pak Nam jika ia akan mundur dari kursi politik. Namun Pak Nam tetap bersikeras, bahkan ia menyebutkan beberapa bukti yang diketahui tentang hubungan Han Woo-sung dengan Baek Sojung. Dan hal itu cukup membuat Han Woo-sung tidak bisa mundur dari dunia politik. Sementara itu, dalam kondisi setengah sadar, si manajer apartemen berhasil mengingat momen-momen saat ia diculik. Saat itu, ia diseret dan dimasukkan ke dalam sebuah kuburan oleh seorang wanita. Dan di dalam kuburan itu sudah ada mayat, dan mayat itu adalah Baek Sojung. Dalam artian, mayat Baek Sojung sempat dikubur, namun dipindahkan oleh seseorang dan dibuang di Sungai Han. Kondisi itu sudah disadari oleh Cha Soo-ho. Ia bahkan curiga jika Tuan Ma juga ikut andil dalam kasus ini. Di samping yang sama, akhirnya Han Woo-song kembali bertemu dengan wanita yang sudah menyelamatkannya tempo hari. Sebagai tanda terima kasih, ia mengantarkan Komire yang saat itu akan bekerja paruh waktu. Saat itu, kondisi di dalam mobil milik Kang Yojun sangatlah bau. Mire dengan inisiatifnya mencemprotkan parfum miliknya, sehingga hal itu akan menjadi malapetaka besar untuk Han Woo-song. Mire bekerja paruh waktu di sebuah hotel. Sebelum berpisah, dengan sikapnya yang hangat, Han Woo-song berusaha menghibur Mire, dan hal itu membuat gadis cantik ini jatuh hati kepada Han Woo-song. Dan di sini kita akhirnya diberitahu siapa Mire yang sebenarnya. Dan ia adalah seorang anak dari sebuah keluarga mafia terbesar di Korea. Dirinya memimpin sebuah perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang.
Dalam sebuah rapat besar, Mire tak bisa fokus karena ia terus kepikiran akan sosok Han Woo-sung. Dan di sini dirinya benar-benar sudah jatuh hati akan pengacara yang sudah beristri itu. Namun di sini kita belum diberitahu apakah Mire dan grupnya terlibat atau tidak akan kasus yang menimpa Baek Sojung. Kembali ke cerita. Saat ini, detektif Minji sedang berusaha menggali informasi dari manajer apartemen yang saat itu sudah sadarkan diri. Dalam kondisi napas yang terengah-engah, si manajer memberitahunya jika pelakunya adalah manajer Baek Sojung sendiri. Manajer apartemen juga menyebutkan jika dalam aksinya itu ada seorang wanita yang juga ikut andil dalam kasus ini. Namun saat hendak mengatakan nama wanita yang dimaksud, tiba-tiba jantungnya berdetak sangat tinggi yang membuat para dokter langsung menghentikan interogasi itu. Kemudian di dalam mobil, Kang Yojun berkata kepada Cha Suho jika rahasia yang seharusnya disimpan sampai mati akhirnya akan terungkap. Entah apa rahasia itu. Yang pasti dimulai saat ini kita akan sulit untuk menebak alur ceritanya. Kembali ke cerita. Di waktu yang sama, manajer Baek Sojung kini sudah kabur dan sedang berada di Filipina. Karena telah kehilangan manajer Baek Sojung, detektif Nam pun kemudian menginterogasi Han Woo-sung. Karena sebelumnya manajer apartemen sempat memberitahunya jika Han Woo-sung juga terseret ke dalam kasus ini. Dengan tetap tenang, Han Woo-sung menjawab semua pertanyaan dari kedua detektif ini. Bahkan dirinya juga tak takut saat detektif menghadirkan saksi yang pernah melihat Han Woo-sung saat masuk ke apartemen Baek Sojung. Cerita kemudian mundur, tepatnya 2 jam sebelum Han Woo-sung diinterogasi. Ia terlebih dahulu menemui Pak Nam. Dirinya juga menceritakan perselingkuhannya dengan Baek Sojung dan ia meminta bantuan karena detektif sudah mencium perselingkuhannya itu. Pak Nam kemudian menawarkan sebuah kesepakatan yang mana ia bersedia membantu asalkan Han Woo-sung mau mencalonkan diri sebagai presiden Korea. Merasa tak ada pilihan lain, ia pun lantas menyepakati perjanjian itu. Pak Nam menyuruh Han Woo-sung untuk terlihat akrab dengan saksi. Ia juga harus mengakui jika ia sering masuk ke apartemen itu dengan berpakaian olahraga sebelum saksi itu berbicara. Ia juga mengaku jika tujuannya ke apartemen itu untuk mengikuti olahraga pilates. Dengan cara itu, Han Woo-sung mampu mengelabui detektif. Namun naas, kedua detektif itu langsung meminta agar mereka dipertemukan dengan pelatih pilatesnya. Han Woo-sung seketika terdiam karena ia akan ketahuan bohong. Akan tetapi ternyata pelatih itu sudah terlebih dahulu di briefing oleh Pak Nam. Sehingga kini semua tuduhan pun bisa teratasi. Scene kemudian berpindah, kita diperlihatkan manajer Baek Sojung yang kini sangat ketakutan. Dalam kondisi yang sangat ketakutan itu, ia hanya bisa menelpon seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Kang Yojun. Orang yang mengamankan si manajer ke Filipina ternyata adalah Kang Yojun. Kang Yojun juga menyuruh agar ia tetap berada di Filipina sebelum novel terbarunya selesai. Dan jika manajer Baek Sojung itu tidak menuruti perintahnya atau kembali ke Korea, maka jangan menyalahkannya jika si manajer akan meninggoy dalam kondisi yang mengenaskan. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan Tuan Ma yang sangat kesal terhadap bawahannya yang gagal menghentikan manajer Baek Sojung. Saat itu, Tuan Ma menyuruh agen itu untuk melakukan kesempatan terakhirnya untuk mengamankan si manajer, baik hidup ataupun mati. Dan satu pesan penting dari Tuan Ma, agen itu harus lebih cepat sebelum Kang Yojun mendapatkan manajer Baek Sojung itu. Kembali ke Kang Yojun. Saat itu, ia mulai mencium kedekatan antara Han Woo-sung dengan Ko Mire. Dan sialnya, saat dalam kondisi itu, secara tiba-tiba Mire menelpon Han Woo-sung sekedar untuk memastikan apakah Han Woo-sung akan hadir dalam acara kampusnya. Karena Mire bertugas untuk memastikan jika semua calon presiden akan hadir dalam acara di kampusnya. Di samping yang berbeda pula, kedua detektif kita menemukan petunjuk baru, yang mana saat itu dokter ahli forensik menemukan banyak rayap tanah di jasad Baek Sojung. Hal itu kemungkinan besar jika sebelum jasad itu dibuang, jasad tersebut pernah dikubur di dalam tanah selama beberapa hari. Apa yang dokter itu katakan juga dilaporkan oleh Cha Suho kepada Tuan Ma.
Tuan Ma yang mendengar tentang rayap itu seketika marah kepada Cha Suho karena tugas Cha Suho hanya untuk mengikuti Kang Yeojun saja, bukan untuk mendalami kasus kematian Baek Sojung. Dan hal itu tentu saja membuat pertanyaan besar untuk Cha Suho karena kini Tuan Ma seperti ingin membersihkan keterlibatan Kang Yeojun. Di siang itu, Komire sedang menggali informasi tentang Han Wusong. Dan di sini kita akhirnya diperjelaskan tentang perasaan Mire yang sesungguhnya, yang mana ia sudah jatuh hati kepada Han Wusong dan ia tak peduli walaupun Han Wusong sudah memiliki istri. Di hari yang sama pula, Cha Suho sedang menemui beberapa orang mantan anak buah Tuan Ma. Dari salah seorang mantan anak buah Tuan Ma itu akhirnya terungkap jika Tuan Ma memiliki sebuah hubungan dengan Kang Yeojun. Penelusuran itu sangat membahayakan bagi Cha Suho karena kini seorang agen terlihat terus mengikutinya. Sementara itu, Tuan Ma sendiri sedang menemui bos besar atau pimpinan yang sesungguhnya. Bos besar itu sudah mengetahui Cha Suho yang terlihat seperti akan berkhianat kepadanya. Ia berencana akan melenyapkan Cha Suho. Namun secara mengejutkan, Tuan Ma secara mati-matian terus membela Cha Suho. Karena menurutnya Cha Suho adalah satu-satunya peluang besar untuk mereka bisa mendekati Kang Yeojun. Karena hanya Cha Suho saja orang yang bisa masuk ke dalam rumah Kang Yeojun. Entah siapa mereka ini. Di satu sisi mereka seperti sangat membenci Kang Yeojun. Di satu sisinya lagi mereka juga malah mati-matian berusaha agar Kang Yeojun tidak terlibat ke dalam kasus kematian Baek Sojung ini. 그건 잘 막아왔었잖아. 이번에도 믿고 맡겨주십시오. Di belahan kota Seoul yang berbeda, di kampus Komire sedang diadakan acara besar-besaran untuk menyambut beberapa calon presiden. Di momen itu, seorang reporter ingin mempublikasikan Mire sebagai orang yang sudah menyelamatkan hidup Han Wusong. Namun di sini, Mire tak ingin diekspos ke media karena ia tak ingin jati dirinya yang sesungguhnya diketahui. Dan secara mengejutkan, tanpa diminta, Han Wusong menutupi identitas itu. Dan hal itu membuat Mire semakin terbawa perasaan kepadanya. Di malam yang sepi itu, di kediaman Cha Suho, ia mendapati sesuatu yang sangat janggal. Dan saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada orang yang mendodongkan senjata kepadanya. 자수. 선배님 임무는 뭐였습니까? Orang itu adalah seorang agen yang dijuluki sebagai Agen Black. Diceritakan, Agen Black dahulunya senasib dengan Cha Suho, yang mana ia harus terus memata-matai Kang Yeojun tanpa alasan yang jelas. Menurut Agen Black, Kang Yeojun adalah seorang psikopat karena semua novelnya selalu membahas penghilangan nyawa. Dan setiap novelnya muncul selalu ada kasus penghilangan nyawa yang sangat sulit untuk dipecahkan. Seperti saat ini, Agen Black juga senasib dengan Cha Suho yang harus mencuci piring setelah pesta. Dalam artian, ia selalu membersihkan keterlibatan Kang Yeojun atas semua keterkaitannya dengan beberapa kasus. Dan yang paling membuatnya muak, Tuan Ma selalu ikut andil di dalam hal itu. Agen Black juga menambahkan, jika dahulu Kang Yeojun pernah menikah sebelum menikahi Han Wusong, namun suaminya itu tidak pernah diketahui identitasnya. Sementara itu, di Filipina, orang suruhan Tuan Ma untuk mengatasi manajer Baek Sojung telah tiba dan meminta USB yang berisi rekaman CCTV apartemen yang menunjukkan wajah pelaku yang sesungguhnya. Namun entah apa yang terjadi, orang bayaran itu malah melepaskan manajer itu. Dan si manajer bertekad akan mengungkap pelaku yang sesungguhnya. Orang bayaran itu berbohong dan melaporkan kepada Tuan Ma jika ia kehilangan jejak si manajer, padahal ialah yang telah membebaskannya. Di Korea sendiri, Kang Yeojun kini mulai mencium hubungan antara suaminya dengan Mire. Ia bahkan pergi ke kampus Mire sekedar untuk mengetahui siapa Mire yang sebenarnya. Dan ia begitu terkejut karena ternyata Mire bukanlah sembarang orang.
Diceritakan di hari itu adalah hari pemakaman Baek Sojung. Pemakamannya diambil alih oleh CEO dari agensi yang membesarkan nama Baek Sojung. Dan CEO itu bernama Ibu Park. Ibu Park sangat menyayangi Baek Sojung. Ia telah membesarkan Baek Sojung layaknya anaknya sendiri. Dan berbekal kondisi dan anggotanya yang banyak, ia benar-benar akan menangkap pelaku yang sesungguhnya. 수정이 저렇게 만든 놈. 꼭 그래야겠냐? Di kantor Tuan Ma, Cha Suho kembali melaporkan hasil penelusurannya. Di sana ia menyadari cincin yang dipakai oleh Tuan Ma. Padahal sebelumnya atasan Suho sempat memberitahunya jika Tuan Ma belum menikah dan nampak tidak pernah memiliki suatu hubungan dengan siapapun. Sementara itu, di waktu yang sama pula, Kang Yojun mendapatkan sebuah surat dari seseorang yang tidak diketahui siapa pengirimnya. Surat itu berisi sebuah undangan pernikahan yang nampak telah usang. Dan di sini perkataan agen Black tentang pernikahan Kang Yojun memang benar adanya. Shin kembali kepada Tuan Ma. Saat itu ia kembali mengingat masa lalunya, yang mana sebuah insiden pernah membuatnya koma hingga meninggalkan bekas bakar di wajahnya. Namun di momen itu tiba-tiba pacarnya mengembalikan cincin tunangan dan memutuskan hubungannya dengan Tuan Ma. Kembali ke masa sekarang, saat ini Han Wusong beserta Pak Nam tengah melakukan kegiatan sosial dengan membuat mural di tembok-tembok jalanan. Mereka bekerja sama dengan kampus tempat Mire kuliah. Saat itu Mire melukis momen saat ia menyelamatkan Han Wusong saat sedang tenggelam di sungai Han. Saat Han Wusong melihat lukisan itu, seketika Mire terkejut hingga menumpahkan cat ke sepatunya. Momen itu difoto oleh seseorang yang terus memantau kegiatan mereka. Di pelabuhan sendiri, manajer Baek Sojung sudah sampai di Korea. Ia langsung menghubungi detektif dan ingin menyerahkan diri beserta bukti yang ia bawa. Detektif membuat janji bertemu di sebuah restoran. Namun naas, setibanya di tempat yang dijanjikan, si manajer sudah ada yang menculik. Sementara itu, di waktu yang sama, Mire sedang mengunjungi kantor Han Wusong. Kedatangannya ke sana untuk memberikan sebuah sepatu sebagai rasa bersalahnya karena telah tak sengaja mengotori sepatu Han Wusong. Jin Ho sangat terkejut akan kedatangannya itu karena ia sangat tak ingin jika Han Wusong kembali berselingkuh. Akan tetapi secara mendadak di waktu itu Kang Yojun datang ke kantor untuk menemui suaminya. 같은 신발이네? Karena di rumah sedang tidak ada orang, Cha Suho dengan leluasa mencari beberapa informasi tambahan. Ia akhirnya bisa mengetahui riwayat panggilan dari HP milik Kang Yojun. Sebuah nomor nampak mencurigakan. Dan saat mencoba menelpon nomor itu, betapa terkejutnya ia karena ternyata nomor itu adalah nomor milik Tuan Ma. Kemudian diceritakan, manajer Baek Sojung yang sempat diculik oleh orang-orang bayaran sempat mendapatkan penyiksaan. Namun ia ternyata bisa kabur dari sekapan beberapa orang yang menculiknya itu. Kepada detektif, ia sangat yakin jika orang yang membayar orang-orang itu adalah Kang Yojun yang seperti ingin mengincar nyawanya. Di samping itu, setelah menggerebek suaminya, Kang Yojun pergi ke pemakaman Baek Sojung. Di sini kita akhirnya diperlihatkan apa yang sebenarnya mereka bicarakan saat di kafe. Saat itu, Baek Sojung sangat iri kepada Kang Yojun dan ia bersumpah akan merampas kebahagiaan yang Kang Yojun miliki. Setelah puas berkabung, saat hendak pulang, tiba-tiba Ibu Park menghentikan langkahnya sambil memanggil Kang Yojun dengan marga Park Yojun. Ibu Park menanyakan beberapa polisi yang kini kerap mengganggu Kang Yojun. Dan ia menyuruh agar Kang Yojun tidak sungkan-sungkan meminta bantuannya jika polisi berani mengusiknya. Hubungan antara Kang Yojun dengan Ibu Park sudah dimulai sejak 25 tahun yang lalu. Di mana saat itu, Ibu Park adalah orang pertama yang mengakui kepintaran Kang Yojun di dalam mengarang cerita. Namun di sini kita diperlihatkan sebuah foto keluarga, entah keluarga siapa. Kembali ke masa sekarang,
Kang Yojun yang tadi sempat dipanggil dengan nama Fak lantas menegaskan jika namanya adalah Kang Yojun, bukan Fak Yojun. Setelah itu, Kang Yojun nampak pucat seperti sedang sakit. Cha Suho yang melihat hal itu pun tak bisa mengontrol diri dan langsung mengkhawatirkan kondisi Kang Yojun tanpa ia sadari jika hal itu membuat Kang Yojun curiga akan sosok Cha Suho yang sebenarnya. Di kantor polisi, detektif sedang mencocok logikan keterangan dari si manajer apartemen yang sempat mengatakan jika manajer Baek Sojong itu adalah orang yang telah menculiknya. Manajer Baek Sojong pun membantah hal itu. Ia bercerita jika dirinya hanya dipaksa oleh seseorang yang mengaku sebagai seorang intelijen. Dan saat penculikan, ia hanya mengendarai mobil dan tidak melakukan tindak apapun kepada manajer apartemen. Setelah berhasil menculik si manajer apartemen, mereka kemudian membawanya ke sebuah pemakaman. Di sana, ia bertemu dengan Kang Yojun yang mengatakan jika kini manajer Baek Sojong itu sedang dicurigai sebagai tersangka. Untuk mengamankan diri, Kang Yojun lalu menyuruhnya untuk kabur ke Filipina. Karena menurut Kang Yojun, keselamatannya sedang dalam ancaman dan ia pun lantas menuruti semua perintah dari Kang Yojun itu. Di rumah Kang Yojun sendiri, ia tengah makan malam bersama Jin Ho. Di sana, ia membahas keberadaan Mire yang kegap bersembunyi di kantor Han Wusong. Jin Ho yang tak ingin sahabatnya berada dalam masalah lantas mengaku jika Mire adalah wanita simpanannya. Percakapan itu ternyata didengar langsung oleh istri Jin Ho yang tentu saja membuat dirinya harus merasakan amukan sang istri. Kemudian setelah Jin Ho dan keluarga pergi, detektif datang dan membawa Kang Yojun ke kantor polisi untuk menjelaskan keterangan yang sudah diberikan manajer Baek Sojong. Di sini Han Wusong sama sekali tidak mengerti mengapa istrinya harus menjadi saksi dari kasus yang menimpa Baek Sojong. Di kantor polisi sendiri, Kang Yojun meminta agar dirinya bisa berbicara empat mata. Dan polisi mengabulkannya. Namun semua percakapannya harus direkam dan didengar langsung oleh detektif. Saat itu, si manajer bersikeras mengatakan jika Kang Yojun lah orang yang telah menculiknya saat sedang di restoran. Kang Yojun lantas mengakui hal itu. Namun ia menanyakan cara si manajer itu bisa kabur. Karena jika dipikir secara logika, sangat mustahil bagi orang sebesar si manajer bisa lepas dari genggaman orang-orang terlatih, apalagi sebanyak 5 orang. Di sini Kang Yojun menjelaskan jika si manajer telah dilepaskan, bukan si manajer bisa kabur. Ia menambahkan jika ia telah menyelamatkannya dari orang-orang yang sebenarnya ingin mengincar nyawa si manajer. Kang Yojun kemudian membisikkan sesuatu kepada si manajer. Dan setelahnya, seketika si manajer mengaku jika ia adalah orang yang telah melenyapkan nyawa Baek Sojong. Setelah urusan di kantor polisi selesai, Kang Yojun kemudian menyuruh Han Wusong untuk pulang terlebih dahulu karena ia akan menemui seseorang. Hingga di suatu tempat, ternyata saat itu Kang Yojun sedang menemui Tuan Ma. Cerita kemudian mundur, 2 jam sebelum Kang Yojun menemui Tuan Ma, agen Black sudah berhasil mengetahui tempat tersebut. Dan dibantu peralatan yang super canggih, ia pun berhasil mendengarkan semua percakapan antara Tuan Ma dengan Kang Yojun. Namun naas, sebelum Kang Yojun datang, Tuan Ma malah terlebih dahulu berhasil mengetahui persembunyian tersebut, yang membuat agen Black gagal mengetahui apa yang akan mereka rencanakan. Seperti di Japu, dahulu Tuan Ma pernah menodongkan pistol saat sedang agen Black menyelesaikan misi. Misi agen Black saat itu ternyata untuk membakar sebuah rumah, yang isi di dalam rumah tersebut ada Kang Yojun yang sudah tak sadarkan diri. Namun naas, sebelum meninggoy, Tuan Ma berhasil menyelamatkannya, walaupun ia sempat tertimpa reruntuhan di bangunan tersebut. Kembali ke masa sekarang, setelah berhasil mengamankan agen Black, Tuan Ma mulai percakapannya dengan Kang Yojun. Kedatangan Kang Yojun ke sana ternyata hanya ingin membuat kesepakatan kerja saja, di mana nantinya ia akan merilis novel terbaru dan Tuan Ma lah yang akan menjadi agensi yang mengurus produksi novelnya nanti. Novelnya nanti berisi cerita sesungguhnya di balik sebuah rumah yang terbakar dan hampir menewaskannya. Novel itu juga berisi tentang sosok asli di balik kasus yang menimpa Baek Sojong. Kemudian saat hendak pergi, Kang Yojun sempat melihat cincin yang dipakai oleh Tuan Ma.
Cincin tersebut adalah cincin tunangannya dengan wanita pujaannya, namun bukan Kang Yeoju. Kekasihnya itu mengembalikan cincin tersebut sesaat Tuan Ma sedang kritis setelah menyelamatkan Kang Yeoju saat insiden kebakaran. Sementara itu, di gedung yang berbeda, ternyata Cha Suho berhasil mengetahui percakapan mereka. Karena di saat Tuan Ma sedang menggerebek agen Black, ia berhasil masuk dan menempelkan alat perekam suara. Kemudian di hari berikutnya, di bandara kita diperlihatkan sosok baru. Orang itu bernama Park Han-soo, seorang anak konglomerat dari salah seorang pejabat negara yang kedatangannya ke Korea untuk menemui Mire. Di samping yang berbeda pula, detektif sedang menemui Ibu Park yang saat itu hendak membereskan semua barang-barang milik Baek Sojung. Ibu Park berkata jika Baek Sojung adalah artis terbaik yang pernah ia miliki. Namun Baek Sojung memiliki sebuah kepribadian yang sedikit meresahkan, yang mana kepribadian itu ia sangat suka mengganggu dan menggoda para lelaki, terutama yang sudah memiliki istri. Kemudian diceritakan saat ini Han Woo-sung sudah mendapatkan izin dari Kang Yeoju untuk mencalonkan diri sebagai seorang presiden. Pak Nam secara langsung mendapatkan izin itu saat Han Woo-sung sedang membuat mural bersama Mire. Pak Nam juga mengatakan jika Kang Yeoju melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Han Woo-sung dengan Mire. Mendengar hal itu, seketika Han Woo-sung pun terdiam karena ternyata istrinya sudah mengetahui hubungan sesungguhnya di antara ia dan Mire. Tak ingin masalah semakin membesar, Han Woo-sung pun lantas meminta agar Mire tidak menghubunginya dulu agar istrinya tidak semakin curiga terhadapnya. Namun naas, saat malam hari tiba, Mire malah tak sengaja mengirimkan foto mural yang saat itu pesan tersebut dibaca langsung oleh Kang Yeoju. Setelah melihat pesan itu, Kang Yeoju kemudian memandangi sebuah kartu nama yang bernama Gwang Jok-moon. Diceritakan, Gwang Jok-moon adalah seorang penghilang nyawa bayaran yang keahliannya sudah tidak untuk diragukan lagi. Bahkan ia selalu menyelesaikan misi dengan baik tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah sesaat memandangi Kang Yeoju melihat kartu nama itu, kita diperlihatkan Mire yang tertidur lelap. Dalam kondisi itu, ada seseorang yang masuk ke dalam kamar Mire, dan tanpa basa-basi, ia langsung menyekap Mire. Orang tersebut ternyata Park Han-soo yang saat itu hendak menggauli Mire. Mire yang ketakutan lantas kabur dari rumah. Di sini, hal yang paling disayangkan adalah semua orang, bahkan ibu Mire sendiri, nampak merelakan anaknya diperlakukan seperti itu oleh Park Han-soo. Di dalam kondisi yang malang itu, Mire hanya bisa menghubungi Han Woo-sung, seseorang yang mampu mengerti perasaannya. Namun naas, saat itu Han Woo-sung sedang bersama Kang Yeojun. Han Woo-sung lantas bersikap tegas kepada Mire dan ia memintanya untuk segera menjauhi Han Woo-sung. Kemudian, di tengah malam yang sepi, Tuan Ma tengah kembali menemui bos besar. Bos besar itu bernama Park Jae-gun. Diceritakan, Park Jae-gun atau bos besar adalah salah satu calon presiden yang digadang-gadang akan memenangkan pemilihan. 안심하긴 일러. 상대가 여주야. Kemudian pagi pun tiba. Saat sedang sarapan, Kang Yeoju memberitahu garis besar novel yang sedang ia buat. Yang mana novel itu menceritakan seorang artis yang meninggoy setelah merebut suami orang. Di momen itu, pembantu mereka yang mendengar hal itu seketika teringat sesuatu. Di mana ternyata ia pernah mengikuti dan mendapati Han Woo-sung yang berselingkuh dengan Baek Sojung. Ingatan itu membuat si pembantu tak fokus dan tak bisa memasak. Alhasil Kang Yeoju pun memasak, namun masakan itu bukan untuk mereka, melainkan untuk manajer Baek Sojung yang saat ini ada di kantor polisi. Karena Kang Yeoju tidak diperbolehkan untuk masuk, alhasil Han Woo-sung pun harus mengantarkan makanan itu. Kang Yeoju juga menyuruh agar Han Woo-sung menanyakan rekaman CCTV apartemen yang kini ada di tangan manajer tersebut.
Setelah berhasil bertemu, si manajer yang gila makan langsung memakan masakan itu hingga membuatnya tersedak. Wusong lalu mengambil minuman dari galon air yang ada di sana dan mereka pun meminumnya. Setelah selesai makan, Han Wusong langsung menanyakan rekaman CCTV apartemen. Karena sebenarnya ia juga ingin mendapatkan rekaman itu. Karena di rekaman itu ada dirinya saat sedang berselingkuh dengan Baek Sojung. Si manajer kemudian memberitahukan lokasi tempat ia menyembunyikan rekaman itu. Namun setelah itu tiba-tiba ia kejang-kejang sehingga membuatnya harus meregang nyawa. Han Wusong menjadi orang yang harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa manajer Baek Sojung itu. Dirinya bahkan diborgol saat interogasi sedang berlangsung. Han Wusong berusaha menutupi istrinya dengan mengatakan jika dirinya lah yang telah memasak makanan itu. Namun detektif tak percaya dan terus berpendapat jika makanan itu sengaja diracuni oleh Kang Yeoju. Di sini Han Wusong baru mengetahui jika kini istrinya menjadi orang yang paling dicurigai karena menurut manajer Baek Sojung, Kang Yeoju adalah orang yang berada di balik ini semua. Namun hingga saat ini polisi belum bisa menemukan bukti kuat sehingga Kang Yeoju belum bisa ditangkap. Akan tetapi berkat kejadian itu membuat mereka yakin jika selangkah lagi polisi akan menemukan bukti keterlibatan Kang Yeoju. Karena Kang Yeoju tidak bisa dihubungi, alhasil Han Wusong pun harus mendekam di penjara sebelum hasil pemeriksaan keluar. Kang Yeoju sendiri kini sedang melayani seorang tamu. Tamu itu bernama Yeon-sik, seorang produser dari salah satu acara televisi. Kedatangannya ke sana untuk mengajak Kang Yeoju agar bersedia membahas kematian Baek Sojung di hadapan media secara langsung. Dan secara mengejutkan, Kang Yeoju bersedia membongkar siapa pelaku yang sesungguhnya di hadapan media secara langsung. Sementara itu, Komire tengah mendapatkan tekanan yang cukup hebat, yang mana di saat itu sang ibu berencana akan menerbangkan Mire ke Amerika. Karena ternyata hubungannya dengan Han Wusong telah diketahui, sehingga hal itu akan menjadi ancaman besar untuk bisnis mereka. Di rumah Kang Yeoju sendiri, Cha Suho sedang bekerja sebagaimana mestinya seorang asisten yang terus membantu Kang Yeoju. Namun di suatu waktu terjadi insiden kecil dan Cha Suho berhasil melindungi Kang Yeoju. 난 무겁다. 예. Akan tetapi ternyata momen itu disaksikan secara langsung oleh Jin Ho yang saat itu sedang datang ke rumah tanpa sepengetahuan siapapun karena kedatangannya ke sana untuk mengambil dokumen penting milik Han Wusong. Diceritakan semalaman penuh Han Wusong mendekam di penjara. Di tengah situasi itu, ia hanya memikirkan sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab, yakni tentang keterlibatan Kang Yeoju dengan semua kasus yang saat ini terjadi. Ia sangat takut jika Kang Yeoju benar adalah pelakunya. Dan yang paling ia takuti jika alasan Kang Yeoju menghabisi Baek Sojung karena mengetahui perselingkuhannya. Malam yang dingin itu pun tak terasa. Di pagi itu hasil pemeriksaan dokter akhirnya keluar. Diceritakan manajer Baek Sojung meninggal bukan karena diracun, melainkan reaksi alergi yang membuat tenggorokannya tersendat. Dari semua makanan yang dibawa oleh Han Wusong, dokter tidak menemukan sumber alergi ataupun racun. Kang Yeoju yang kemarin sulit dihubungi akhirnya mendatangi kantor polisi. Sebelum menemui polisi, ia terlebih dahulu mengunjungi suaminya. Kang Yeoju sangat terkejut melihat luka di leher Han Wusong. Ia kemudian menanyakan apakah suaminya itu memakan makanan yang ia buat atau tidak. Han Wusong pun lantas menjawab kalau ia tidak memakan makanan itu. Ia hanya meminum air dari sebuah dispenser yang ada di kantor polisi. Kemudian Kang Yeoju yang sudah mengetahui penyebab sesungguhnya dari kematian si manajer lantas mengakui jika makanan itu ialah yang membuatnya. Ia juga memperjelas jika kematian si manajer akibat air dari dispenser di sana. Dan ia yakin jika seseorang memang sudah mengincar si manajer dan bukan dirinya lah. Kang Yeoju kemudian menambahkan jika selama ini ia sudah mati-matian menyelamatkan si manajer itu dari tangan seseorang yang ingin menghabisinya. Di tempat yang berbeda, Mire yang mendapatkan tekanan hebat hanya bisa menghubungi Han Wusong. Namun saat itu Han Wusong tidak bisa menjawab telepon dari Mire karena sedang bersama Kang Yeoju. Kang Yeoju kemudian menanyakan letak lokasi dari flash disk yang menyimpan rekaman CCTV.
Namun di sini Han Woo-sung yang takut istrinya mengetahui perselingkuhannya lantas berbohong jika si manajer belum sempat memberitahu ke lokasi tersebut. Sesampainya di rumah, Han Woo-sung segera mengambil ponsel karena ia terus teringat akan kondisi Mire. Saat membaca pesan yang dikirim oleh Mire, betapa terkejutnya ia karena saat itu Mire memberitahunya jika ia akan mengakhiri hidupnya. Entah masalah apa yang sebenarnya sedang Mire hadapi. Yang pasti, Mire sudah ditemukan pingsan di sebuah bak mandi. Untung saja nyawa Mire masih bisa diselamatkan. Namun kondisinya sangat drop karena telah kehilangan banyak darah. Kemudian di tengah malam yang sepi, setelah memastikan istrinya tidur, Han Woo-sung pergi secara diam-diam untuk mengambil flashdisk yang disimpan oleh si manajer. Ia kemudian membawa flashdisk itu dan langsung pulang secepat mungkin untuk menghindari kecurigaan sang istri. Akan tetapi sialnya, saat hendak melihat isi di dalam flashdisk itu, secara mendadak laptopnya habis baterai sehingga ia langsung bergegas untuk membawa charger. Namun naas, saat ia kembali ternyata flashdisk itu sudah hilang dan sudah berada di tangan Kang Yeoju. Kang Yeoju yang menyaksikan rekaman CCTV itu dibuat terkejut tak percaya. Entah apa isi rekaman itu, yang pasti setelah melihat rekaman itu sikapnya sangat berbeda, terutama terhadap Han Woo-sung. Akankah ia telah mengetahui perselingkuhan suaminya itu? Kemudian siang pun tiba. Kang Yeoju mengajak Han Woo-sung untuk membeli beberapa perlengkapan. Yang mengejutkannya, Kang Yeoju saat itu membeli sebuah gergaji mesin dan langsung mengajak Han Woo-sung untuk pergi ke suatu tempat. Mobil yang ia kendarai berhenti di suatu tempat dan tempat itu ternyata adalah kuburan. Kang Yeoju kemudian bergegas membawa beberapa perlengkapan, termasuk mengeluarkan sebuah gergaji mesin dan kantong mayit. Di sebuah tempat yang cukup sepi, ia bertanya kepada Han Woo-sung dengan berkata apa yang akan Han Woo-sung lakukan jika ia mengetahui sebuah rahasia besar. Mendengar hal itu, seketika Han Woo-sung pun terdiam karena sepertinya Kang Yeoju sudah mengetahui perselingkuhannya. Di tempat itu, Cha Soo-ho dan juga agen Kim berhasil mengikuti mereka dan menyaksikan momen tersebut. Ia segera meminta izin kepada Tuan Ma untuk menunjukkan diri. Namun Tuan Ma melarang hal tersebut. Saat itu, secara tiba-tiba Kang Yeoju kehilangan kesadaran dan ia pingsan sebelum mengatakan sebuah rahasia. Dan ternyata rahasia itu bukan perselingkuhan Han Woo-sung, melainkan makam ibu Kang Yeoju yang selama ini belum pernah ia ceritakan kepada suaminya itu. Cerita kemudian mundur ke masa lalu Kang Yeoju. Saat itu ia baru pulang sekolah dengan wajah yang sangat ceria. Namun naas, keceriaan itu seketika berubah menjadi duka tatkala ia menyaksikan sang ibu menjatuhkan dirinya sendiri sehingga tewas seketika. Scene kemudian berpindah. Kita diperlihatkan Mire yang saat ini sudah sadarkan diri. Mire tak bisa menerima kenyataan dan kesepakatan antara keluarganya dengan Park Han-soo. Ia yang merasa menjadi korban dari keserakahan bisnis berencana mengakhirinya. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu menghubungi Han Woo-sung dan menceritakan semua masalahnya. Han Woo-sung yang menyadari jika Mire akan tega terhadap hidupnya seketika segera menyadarkan Mire. Dan ia bersedia akan membantu Mire untuk keluar dari masalah yang saat ini Mire hadapi. Perkataan Han Woo-sung itu mampu menyadarkannya. Ia bahkan bertekad akan berubah untuk melawan, alih-alih harus menjadi boneka dari yang namanya bisnis. Kemudian setelahnya kita diperlihatkan pertemuan antara Park Nam dengan Park Jae-gun. Di sini terungkap jika Han Woo-sung adalah menantu Park Jae-gun, yang dalam artian Kang Yeoju adalah anak kandung dari Park Jae-gun atau bos besar. Saat itu, bos besar atau Park Jae-gun mengajak Park Nam untuk bekerja sama, yang mana ia ingin Han Woo-sung menjadi wakil presiden dan ia presidennya. Akan tetapi hal itu mustahil bisa terwujud dan Park Nam akan berusaha keras memenangkan Han Woo-sung sebagai presiden selanjutnya. Di kemudian harinya, kita diperlihatkan produser Yong-sik yang saat itu mengajak kedua detektif untuk memberikan kesaksian di acara televisinya. Ia juga memberitahu mereka jika Kang Yeoju juga akan hadir di acara itu. Kedua detektif tentu saja menolak karena kini Kang Yeoju sedang dicurigai menjadi pelaku utama dari kasus ini.
Tak hanya itu saja, ia juga mengajak Guang Jaegu ke acara TV-nya nanti sebagai penasihat. Karena berbekal dengan pengalamannya sebagai mantan seorang agen, ia sangat yakin jika Guang Jaegu bisa bermusyawarah untuk memecahkan kasus Baek Sojung. Program acara TV yang akan membahas kasus Baek Sojung akhirnya terdengar oleh Park Jae-gun. Ia langsung menghubungi Tuan Ma, dan Tuan Ma langsung menyuruh agen Kim untuk menyamar menjadi seorang reporter untuk mengetahui semua aktivitas di acara TV itu. Cha Soo-ho juga ikut hadir sebagai asisten Kang Yo-jun. Sebelum acara TV itu dimulai, mereka terlebih dahulu mengadakan sebuah rapat. Di rapat itu, Kang Yo-jun meminta agar ia diperbolehkan untuk kembali mengunjungi rumah Baek Sojung sebagai TKP insiden yang merenggut nyawa Baek Sojung. Singkat cerita, semua orang pun pergi ke TKP. Diceritakan, Baek Sojung kuat kemungkinan ditikam menggunakan pisau dapur, karena di sana salah satu pisau dapur tiba-tiba menghilang. Di sini, detektif mengatakan jika di gaun yang dipakai oleh korban terdapat pecahan kaca dari sebuah parfum. Dan parfum itu adalah parfum yang diberikan oleh Baek Sojung saat bertamu ke rumah Kang Yo-jun saat ada di awal film. Scene kemudian berpindah. Di rumah Kang Yo-jun, si pembantu terlihat seperti orang yang ketakutan. Cerita lalu kembali mundur ke saat Kang Yo-jun menemui Baek Sojung saat TKP. Pertemuan mereka ternyata diikuti oleh si pembantu yang juga sudah mengetahui percakapan di antara mereka, terutama ucapan Baek Sojung saat mengatakan jika ia akan merebut kebahagiaan yang saat ini Kang Yo-jun miliki. Kembali ke masa sekarang, di sini kita akhirnya diperlihatkan siapa dan di mana pisau asli disembunyikan. Dan ternyata pisau itu berada di rumah Kang Yo-jun dan pelakunya adalah pembantu Kang Yo-jun sendiri. Benarkah seperti itu? Mari kita cari tahu bersama. Di malam itu, Guang Jae-guk menyuruh detektif untuk memeriksa CEO dari agensi yang menaungi almarhum Baek Sojung atau Ibu Park. Karena menurut pengalamannya, CEO dari agensi itu atau Ibu Park pasti sedikit besarnya mengetahui siapa saja orang yang dekat atau pernah ditemui oleh almarhum Baek Sojung. Karena mustahil orang sedekat dirinya tidak mengetahui aktivitas dari artisnya sendiri. Namun sayang, Ibu Park menolak untuk dimintai keterangan. Akan tetapi untungnya berkat koneksi yang Kang Yo-jun miliki, mereka pun akhirnya mendapatkan izin untuk bisa mewawancarai Ibu Park. Ibu Park yang mengetahui jika dirinya kedatangan tamu spesial lantas mempersiapkan semua keperluan untuk menyambut kedatangan Kang Yo-jun. Kang Yo-jun sendiri datang bersama kedua detektif dan didampingi oleh Cha Soo-ho sebagai asistennya. Sebelum masuk, Kang Yo-jun menyuruh semua untuk berhati-hati karena Ibu Park memiliki banyak pengawal dan ia sangat yakin 100% jika Ibu Park adalah pelaku sesungguhnya yang sudah menghabisi Baek Sojung. Mendengar pernyataan itu, detektif Minji lantas tak percaya karena sejauh ini tidak ada satupun petunjuk atau bukti yang mengarah kepada Ibu Park. Namun Kang Yo-jun tetap dengan pendapatnya itu. Di sini, Ibu Park sengaja menyerang mental Kang Yo-jun dengan mengingatkan momen-momen kematian ibu kandungnya. Hal itu sengaja agar Kang Yo-jun tidak bisa fokus dan ia bisa dengan mudah menyetir Kang Yo-jun. Cerita kemudian flashback. Ibu kandung Kang Yo-jun ternyata bukanlah mundir, melainkan didorong hingga jatuh oleh Ibu Park yang saat itu menjadi selingkuhan ayahnya. Cha Soo-ho yang menyadari jika kini mental Kang Yo-jun sedang diincar seketika paham akan situasi tersebut dan ia segera menutupi sinar matahari yang mengganggu konsentrasi Kang Yo-jun. Dan hal itu benar-benar efektif untuk mengembalikan Kang Yo-jun ke mode fokusnya. Kang Yo-jun tanpa basa-basi menanyakan penggemar pribadi Baek Sojung karena mustahil seorang agen tidak mengetahui penggemar dari artisnya sendiri, apalagi ini penggemar pribadi. Sosok penggemar pribadi ini disebutkan oleh Baek Sojung saat mendapatkan piala penghargaan. Ibu Park yang mendengar penggemar pribadi itu disebutkan seketika marah kepada Baek Sojung. Bahkan saking marahnya, Ibu Park langsung bergegas untuk menemui Baek Sojung. Baek Sojung yang mengetahui jika Ibu Park marah besar karena ia ingin menemui si penggemar pribadinya hendak kabur. Namun si manajer berusaha menghentikannya. Saat itu Baek Sojung dalam kondisi marahnya melemparkan piala tersebut ke arah cermin.
Dan saat mengambil kembali piala itu, serpihan kaca melukai jari si manajer, sehingga di piala itu ditemukan darah si manajer. Sosok dan nama dari penggemar pribadi itu pernah Baek Sojung ceritakan kepada Kang Yojun saat berada di kafe. Dan ternyata penggemar pribadi itu adalah Presiden Korea saat ini. Saat di kafe, Baek Sojung memberitahu Kang Yeoju jika ia berencana akan mempublikasikan hubungan gelap antara dirinya dengan sang presiden. Di masa sekarang, Kang Yeoju menyerang mental Ibu Pak dengan menceritakan apa yang dikatakan Baek Sojung saat itu. Dan berkat hal itu, semua orang pun paham mengapa mereka harus menemui Ibu Pak. Cerita lalu kembali flashback ke malam saat Baek Sojung dihabisi. Saat itu, Ibu Pak yang mengetahui rencana Baek Sojung untuk mempublikasikan hubungan gelap antara ia dengan presiden sempat melarangnya. Namun, Baek Sojung sudah terlanjur membulatkan tekad dan tetap akan mempublikasikannya. Merasa tak ada pilihan lain untuk Ibu Pak menghentikan Baek Sojung, ia pun lantas menghabisi Baek Sojung dengan penuh kemarahan. Kembali ke masa sekarang, Ibu Pak tak gentar mendengar pernyataan dari Kang Yeoju itu, karena ternyata ia telah berhasil mengkambing hitamkan seseorang dari kasus ini. Dan ternyata orang yang dikambing hitamkan itu adalah pembantu Kang Yeoju. Ia berkata jika dirinya menggunakan pisau dapur yang ada di rumah Baek Sojung untuk menghabisinya. Sebelumnya, kedua detektif telah melihat rekaman CCTV dan menunjukkan jika pembantu Kang Yeoju itu keluar sambil membawa barang bukti. Di malam kejadian, pembantu itu memang hendak ingin ke rumah Baek Sojung karena sebelumnya ia telah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Han Woo-sung. Kedatangannya ke sana untuk meminta agar Baek Sojung memutuskan hubungannya dengan Han Woo-sung. Namun saat baru tiba di sana, ia malah mendapati Baek Sojung yang sudah mengenaskan. Di sana, ia melihat parfum milik Kang Yeoju, dan hal itu membuatnya berpikir jika Kang Yeoju adalah orang yang telah menghabisi Baek Sojung. Karena tak ingin Kang Yeoju dipenjara, ia pun lantas membawa parfum dan pisau yang ada di sana dan menyembunyikannya di kulkas sebelum ia menguburnya. Alasan si pembantu menyerahkan diri bukan paksaan dari Ibu Pak, melainkan inisiatifnya sendiri untuk melindungi Kang Yeoju. Kedua detektif yang sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi berpura-pura mempercayai pengakuan pembantu itu, karena kini mereka akan melancarkan strategi yang telah disusun oleh Kang Yeoju untuk menangkap pelaku yang sesungguhnya. Di sisi berbeda, Ibu Pak sedang menyalahkan Tuan Ma karena ternyata orang yang memindahkan jasad Baek Sojung dari kuburan ke Sungai Han adalah Tuan Ma. Hal itu sengaja dilakukan karena Kang Yeoju berhasil mengetahui kuburan itu. Kemudian pisau yang digunakan oleh pelaku diperiksa sidik jarinya. Dan di pisau itu, sidik jari itu akurat 100% milik Ibu Pak yang membuat Ibu Pak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Walaupun seperti itu, Ibu Pak tetap bisa tertawa leluasa karena ia memiliki banyak kekuasaan untuk mengelabui hukum. Kang Yeoju sudah mengetahui hal itu dan itulah alasan mengapa sekarang ia harus mencabut semua akar dari masalah ini. Setelah itu, diceritakan Kang Yeoju berhasil menyelesaikan novel terbarunya. Ia langsung menyuruh Tuan Ma untuk segera menerbitkan dan memproduksi novel itu. Namun Tuan Ma malah membawa novel itu kepada Park Jae-gun. Akan tetapi ternyata Tuan Ma memilih mengkhianati Park Jae-gun atau bos besar. Dan sebelum ke sana, Tuan Ma telah mempublikasikan novel itu. Nah, setelah kita sadari, pisau yang diamankan oleh pembantu Kang Yeojun adalah kunci satu-satunya yang bisa menangkap Ibu Pak. Sebenarnya Tuan Ma sudah berhasil mengamankan pisau itu, namun ia sengaja tidak mengamankannya dan diamankan oleh si pembantu sehingga kini semuanya pun akan terbongkar. Kemudian novel baru ciptaan Kang Yeoju itu sangat laris di pasaran karena ternyata isi di dalam novel itu menceritakan tentang kejahatan dan kasus seksual yang dilakukan para petinggi negara yang bersetubuh dengan Baek Sojung di sebuah ruangan yang disebut ruang doa rahasia. Sementara kekacauan itu, kita diperlihatkan Ko Mire yang mendatangi kantor Han Woo-sung. Kedatangan Mire ke sana untuk bercerai dengan suaminya, yaitu Park Han-sung.
Mire bahkan memberikan beberapa bukti tentang bisnis narkoboy yang selama ini dilakukan oleh Pak Hansu. Dan di sini diketahui jika selama ini Mire bukan jatuh cinta kepada Han Woo-sung, melainkan sedang memilih orang yang bisa dipercaya untuk menerima bukti tentang kejahatan Pak Hansu. Setelah semua urusan selesai, Han Woo-sung dan Jin Ho mabuk di sebuah bar untuk melemaskan penat. Saat itu, Jin Ho bercerita jika ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika Kang Yeoju dan Cha Soo-ho memiliki sebuah hubungan gelap. Jin Ho menyuruh Han Woo-sung untuk berhati-hati kepada Cha Soo-ho karena sepertinya Cha Soo-ho akan merebut Kang Yeoju dari dirinya. Malam itu, Han Woo-sung mabuk cukup berat. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang menculiknya. Han Woo-sung disiksa habis-habisan di sebuah tempat hingga ia tak sadarkan diri. Namun anehnya, saat membuka mata, ia sudah berada di rumahnya. Di saat itu, Han Woo-sung mencoba mengingat kejadian semalam. Ia teringat jika dirinya disekap di suatu tempat, dan teringat sangat jelas jika Cha Soo-ho menghampirinya sambil membawa sebuah pisau sambil berkata jika kedatangannya ke sana adalah perintah langsung dari Kang Yeoju. Saat sedang sarapan, Han Woo-sung langsung menanyakan apa maksud Kang Yeoju mengirim Cha Soo-ho untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, Kang Yeoju pun menjawab dan berkata jika ia memang sengaja mengirim Cha Soo-ho, namun bukan untuk menghabisinya, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan yang terjadi di malam kemarin, ternyata Han Woo-sung diculik oleh pihak Pak Hansu yang ingin menghabisinya. Namun untung saja Cha Soo-ho datang di waktu yang tepat, sehingga Cha Soo-ho yang dikenal sebagai seorang kasir minimarket akhirnya menunjukkan sosok sebenarnya yang seorang agen rahasia terlatih. Kembali ke masa sekarang. Hari itu, Cha Soo-ho berpamit untuk berhenti bekerja sebagai asisten Kang Yeoju. Di momen itu, Cha Soo-ho yang sebenarnya sedikit terbawa perasaan kepada Kang Yeoju mencoba untuk merayunya. Dan Kang Yeoju juga ikut terbawa perasaan. Namun sebelum hal itu lebih parah, untung saja ada seseorang yang menelpon Kang Yeoju. Saat Kang Yeoju menjawab telepon itu, ternyata penelpon itu adalah Gwang Jok-moon yang berterima kasih karena telah berani membongkar dosa-dosa dari para pejabat negara. Sebelum menutup telepon itu, Park Gwang terlebih dahulu memberikan sebuah hadiah besar. Dan hadiah itu adalah informasi tentang Han Woo-sung yang berselingkuh dengan Baek Seo-ju. Kemudian saat malam tiba, Han Woo-sung yang baru pulang dikejutkan karena tiba-tiba beberapa kertas berjatuhan. Kertas-kertas itu berisi surat perjanjian, di mana jika Han Woo-sung berselingkuh, maka Kang Yeoju berhak berbuat apapun terhadapnya. Dan kali ini sesuatu tiba-tiba terjadi. Kang Yeoju tidak bercanda lagi dan benar menghabisi suaminya itu. Dan film pun tamat ditutup ending yang sangat mengerikan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.